Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam anak-anak. Masih semangat belajarnya? Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai materi ancaman terhadap NKRI. Hari ini Bu Latifah tidak sendirian. Bu Latifah akan ditemani oleh asisten Bu Latifah. Yuk kita hadirkan asisten Bu Latifah. Tada! Halo, selamat pagi Bu Latifah. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya Alia. Itulah asistennya Bu Latifah yang bernama Mbak Alia. Nanti materi ancaman terhadap NKRI akan disampaikan oleh Mbak Alia. Silakan Mbak Alia dimulai. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya Alia. Seperti yang sudah Bu Latifah infokan, hari ini kita akan belajar tentang ancaman terhadap NKRI. Bagaimana? Sudah siap belajar? Yuk kita mulai. Apa itu ancaman? Ancaman merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Mengapa NKRI mendapat ancaman? Karena kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebagai sebuah potensi karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat para wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan, bahkan ancaman, karena dengan adanya kebinekaan tersebut mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat yang lepas kendali, mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit yang sewaktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, yuk kita pahami tentang macam-macam ancaman. Yang pertama ada ancaman bidang ideologi, yaitu ancaman terhadap Pancasila berupa komunisme dan pengaruh paham liberalisme. Yang kedua ada ancaman di bidang politik yang dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Yang ketiga ada ancaman di bidang ekonomi, yang berupa pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi, diantaranya dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, dan memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, gimana? Asik ya belajar tentang ancaman? Masih semangat? Yuk lanjut lagi. Ancaman yang selanjutnya ada ancaman yang berdimensi sosial budaya yang dapat berupa isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menimbulkan permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Ancaman yang terakhir yaitu ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud dari ancaman ini yaitu berupa ancaman militer yang berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara. Oke anak-anak, itu tadi materi ancaman. Saya kembalikan ke Bu Latifah ya. Terima kasih Mbak Alia. Itu tadi materi ancaman yang telah disampaikan oleh Mbak Alia. Semoga materi itu bisa bermanfaat bagi kalian. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa kalian
dikasih materi mengenai ancaman terhadap NKRI. Ada yang tahu? Karena dengan kalian mengetahui mengenai ancaman terhadap NKRI, kalian sebagai generasi muda penerus bangsa akan tahu apa yang harus dilakukan jika ancaman itu benar-benar terjadi. Demikian materi kita hari ini mengenai ancaman terhadap NKRI. Besok akan kita lanjutkan kembali di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.